Marni, waktu pacaran kau bilang dirimu masih segel. Tapi ini kenyataannya segelnya udah kebuka nih Mar. Padahal pas pacaran aku lo nggak pernah ngapa-ngapain kamu Mar. Ayo Mar, sebaiknya kamu jujur saja deh. Siapa yang mengambil kesucianmu? Siapa lelaki yang telah mendahului aku Mar? Halo semuanya, thank you udah klik video Genius Tami. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di Lampung. Kisah ini tentang sebuah peristiwa tragis yang melibatkan sepasang suami istri yang tega menghilangkan nyawa seorang sopir travel nih gengs. Parahnya lagi, setelah berhasil menghabisi nyawa sopir tersebut, pelaku kemudian melepas benda pusaka milik korban. Setelah benda itu dilepas, pelaku lalu membawanya pulang, menggoreng, dan memakannya nih gengs. Namun pertanyaannya adalah, kenapa pelaku tidak puas hanya dengan merampas nyawa korban? Mengapa benda pusaka milik korban juga ikut dirampas? Padahal pelaku sendiri juga memiliki benda pusaka yang serupa. Kenapa tidak benda pusaka miliknya saja yang digoreng dan dimakan? Apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa ini? Daripada penasaran, yuk kita gaskiyun. Nah, jadi di Lampung ada sepasang kekasih, sebut saja namanya Eko dan Marni. Marni umur 20 tahun dan Eko 23 tahun. Waktu awal-awal pacaran, Eko ini bertanya nih kepada si Marni, apakah dirinya masih suci? Dijawablah sama si Marni bahwa ia masih tersegel dan suci. Pada saat itu, Eko merasa sangat lega dan berjanji akan selalu menjaga kehormatan Marni. Dirinya nggak akan menyentuh si Marni sebelum janur kuning melengkung nih, gengs. Intinya pacaran sehat lah. Singkat cerita, 3 tahun sudah mereka berpacaran. Karena merasa sudah saling cocok, mereka pun memutuskan untuk menikah di tahun 2015 lalu. Dan mereka pun tinggal di rumah yang beralamatkan di Kampung Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Seperti biasa kan, seperti pengantin-pengantin pada umumnya, setelah acara pernikahan berlangsung, pastilah ada acara malam pertama. Di mana hal tersebut dinanti-nanti banget nih sama si Eko. Pada waktu itu Eko sangat excited, bahagia banget. Karena pada akhirnya mereka sudah sah menikah dan bisa melakukan malam pertama yang ia harap-harapkan itu nih. Eko pun kemudian mengunci pintu kamarnya dan mengajak istrinya untuk melakukan ritual yang tak akan pernah mereka lupakan. Nah, di tengah-tengah mereka melakukan ritual tersebut, si Eko ini sangat kaget, kecewa, dan gak puas. Pada saat itu, ia ngerasa bahwa istrinya udah gak suci lagi. Karena hal itu, Eko jadi bad mood dan menghentikan ritual tersebut. Karena merasa dibohongi dan dikhianati, Eko pun sangat marah dan meminta Marni berkata sejujur-jujurnya. Marni, waktu pacaran kau bilang dirimu masih segel. Tapi ini kenyataannya segelnya udah kebuka nih Mar. Padahal pas pacaran aku lo nggak pernah ngapa-ngapain kamu Mar. Ayo Mar, sebaiknya kamu jujur saja deh. Siapa yang mengambil kesucianmu? Siapa lelaki yang telah mendahului aku Mar? Kata si Eko kurang lebih seperti itu. Marni pun nyaut sambil ketakutan dan nangis, geng. Iya, aku bakal jujur ya, tapi setelah aku jujur, kamu janji ya nggak bakal meninggalkan aku. Aku nggak mau dipulangkan, aku masih sayang kamu ya. Apalagi kita baru saja menikah, aku nggak mau jadi janda. Kata si Marni kayak gitu. Eko pun kemudian mengiyakan dan berjanji akan menerima dengan lapang dada masa lalu si istrinya ini. Marni pun akhirnya mengakui kalau dirinya telah diperkaos oleh mantan pacarnya seminggu sebelum mereka melakukan pernikahan. Kata Marni, ia diperkaos di dalam mobil saat Marni ini menumpang di mobil mantan pacarnya. Kita sebut namanya Dadang. Pada saat itu Dadang tiba-tiba saja mengajak Marni ini untuk begituan. Awalnya si Marni ini melawan dan menolak. Namun karena dipaksa dan diancam, ia pun pasrah dan mengikuti kemauan mantan pacarnya Dadang. Jadi si Dadang ini merupakan sopir travel tulang bawang Lampung ya gengs, yang udah menikah.
Diketahui dulu mereka ini pernah pacaran dalam waktu yang lama, namun akhirnya putus. Entah apa penyebabnya, hanya mereka berdua yang tahu. Nah, mendengar pengakuan si Marni, ia pun langsung terbakar emosi dan berniat untuk membalas perbuatan Dadang dengan cara menghabisinya. Dengan keadaan emosi yang meletup-letup, Eko pun memberi Marni pilihan nih untuk memilih antara dirinya atau Dadang yang harus pergi dari dunia ini. Karena Marni sangat mencintai suaminya itu, apalagi mereka baru saja menikah kan, dia nggak mau kehilangan Eko secepat itu. Gila, baru menikah masa iya udah jadi janda aja? Mungkin pikiran Marni kayak gitu. Akhirnya dia pun memilih mantan pacarnya saja untuk ditiadakan dari dunia ini. Di samping itu, selama ini Marni sangat marah dan masih menaruh dendam kepada Dadang yang telah tega menodainya seminggu sebelum ia menikah. Hari itu pun juga mereka pun membuat rencana untuk menghilangkan nyawa Dadang tanpa diketahui oleh polisi. Yang mana si Marni ini bertugas untuk menjebak Dadang, sedangkan Eko bertugas sebagai eksekutor. Singkat cerita, setelah sebulan menikah, rencana yang sudah mereka susun mantap untuk dijalankan. Marni pun segera menghubungi Dadang dan mengajaknya bertemu di kebun karet di Kampung Penumangan Lama, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dadang yang tidak curiga sedikit pun setuju untuk bertemu dan bergegas mengendarai mobil seorang diri menuju tempat yang ditentukan. Sementara itu, Eko sudah menunggu di pinggir jalan untuk melaksanakan rencana mereka dengan membawa sajam yang telah ia sembunyikan. Nah, ketika Dadang melintas di jalan yang sudah ditentukan tadi oleh si Marni, Eko pun nyetop mobil Dadang tuh. Dirinya berpura-pura menjadi seorang penumpang. Begitu mobil itu berhenti, si Eko langsung kucuk-kucuk masuk ke dalam mobil Dadang tuh. Nah, baru saja mobil tersebut akan dijalankan sama si Dadang, si Eko ini dengan gercep ngeluarin sajam tuh dan langsung membalas rasa sakit hatinya dengan cara mengarahkan sajam pada bagian pelipis kiri Dadang dan cueng cueng cueng. Dan pada saat dicueng cueng cueng, dia baru sadar tuh orang yang masuk ke dalam mobilnya itu ternyata adalah suaminya Marni. Sambil menahan rasa sakit, Dadang kemudian meminta ampun tuh gengs. Bang, janganlah bang, jangan habisi aku bang. Kalau abang mau ambil saja tuh mobilku bang, jangan nyawaku bang, ampun bang, mobilku saja bang. Kata si Dadang kayak gitu. Namun sayangnya Eko yang sudah gelap mata tidak menggubris omongan Dadang. Justru ia malah terus-menerus menempelkan sajam itu ke tubuh Dadang. Hingga akhirnya Dadang pun tiada lagi di dunia ini. Menyadari Dadang telah tiada, Eko pun kemudian masuk ke kursi depan. Kalian tahu apa yang dia lakukan, si Eko? Ya, Eko melepas benda pusaka milik Dadang. Dilepas itu, geng. Ngapain dia kayak gitu ya? Apa pas melepasnya dia nggak ngilu ya? Apa nggak kebayang gitu kalau anunya dia digituin rasanya kayak mana? Nggak ngilu, aduh kok aku yang ngilu nih geng, aduh astaga itu sing eling atuh. Nah, untuk menghilangkan jejak kejahatannya, Eko pun mengeluarkan jasad Dadang dari dalam mobil dan menaruhnya di tepi rawa yang tidak jauh dari lokasi mobilnya. Setelah itu, mobil milik si Dadang dibakar tuh. Sehabis melakukan aksi jahatnya itu, Eko langsung tancap gas pulang dan membawa benda pusaka milik Dadang. Sesampainya di rumah, benda pusaka itu kemudian dikecil-kecil, lalu digoreng, begitu mateng dimakanlah anunya Dadang, gengs. Di sisi lain, istri Dadang sangat khawatir tuh karena tidak bisa menghubungi suaminya. Biasanya kalau dirinya narik sampai larut malam, pasti selalu ngasih kabar ke sang istri. Ini kok tumben-tumbenan kagak ada kabar ape-ape. Gelisah banget lah si istrinya. Karena takut terjadi apa-apa, istri Dadang pun mencari kakak iparnya di jam 8 malam. Sebut saja namanya Andi. Ia pun meminta tolong ke Andi agar mencarikan suaminya yang gak kunjung-kunjung pulang.
Ia juga mengatakan bahwa suaminya pada hari Sabtu pagi pada tanggal 3 Oktober tahun 2015 membawa penumpang ke arah luar dari Bratasena Tuba. Mendengar hal tersebut, pihak keluarga pun langsung mencari keberadaan Dada. Pas dicari-cari kemana-mana dan ditanyain ke teman-temannya, Dadangnya nggak ketemu nih, gengs. Hingga akhirnya keesokan harinya pada 4 Oktober tahun 2015, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, pihak keluarga Dadang ini mendapatkan sebuah info bahwa ada mobil yang dilalap si jago merah di area perkebunan karet yang ada di desa Penumangan Lama, Tulang Bawang Tengah. Andi yang mendengar info itu kemudian langsung menuju lokasi. Dan benar saja, geng, setelah melihat deka mobil itu, Andi sangat terkejut. Ternyata mobil yang hangus itu adalah milik adiknya Dadang. Namun yang membuat ia bertanya-tanya, di dalam mobil tersebut tidak ada si adiknya Dadang. Karena merasa penasaran dan firasatnya juga kagak enak tuh. Andi pun mencoba menyisir area lokasi tersebut. Hingga akhirnya dia menemukan adiknya tergeletak di tepi rawa yang mengarah ke Sungai Tuba dengan keadaan tak bernyawa dan masih menggunakan baju kerjanya. Andi yang begitu sangat shock melihat adiknya dengan keadaan tragis seperti itu, lalu berteriak meminta tolong. Sontak saja, warga yang mendengar teriakan itu langsung menghampiri Andi. Pada saat itu, dengan suara yang parau, Andi langsung menelpon pihak yang berwajib. Tak berselang lama, pihak polisi pun datang dan melakukan olah TKP. Ketika itu, polisi menemukan kelapa bagian samping milik Dadang ada bekas sabetan yang begitu sangat dalam. Kemudian pada bagian telinga juga ada bekas sabetan. Terus di kening dan pipi sebelah kanan Dadang tampak memerah kebiruan, kayak bekas bogiman tuh, geng. Nah, ketika dicek-cek lagi, polisi dan semua orang yang ada di sana tuh sangat terkejut, geng. Di mana benda pusaka milik Dadang kagak ada. Seseorang telah mengambilnya. Dari pemeriksaan sementara, polisi menduga Dadang sengaja dihabisi orang. Sang istri yang mendengar info ada mobil di lahap jago merah langsung meminta mertuanya untuk mengantar dirinya ke lokasi. Karena pada saat itu ia memiliki firasat yang sangat buruk tuh, geng. Dan benar saja, sesampainya di lokasi dia pun sangat histeris ketika melihat mobil suaminya dengan keadaan hangus. Hatinya juga semakin hancur ketika ia tahu suami tercintanya telah meninggal dunia dengan keadaan yang tidak wajar. Dadang pun kemudian dibawa ke rumah sakit umum daerah Manggala untuk dilakukan visum. Setelah proses penyelidikan, akhirnya polisi berhasil mengantongi nama dari sosok yang menjadi dalang pembunuhan Dadang, yang mana pelakunya adalah sepasang suami istri yang bernama Eko dan Marni. Tak mau buang-buang waktu, pihak kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap mereka. Akhirnya, pada Jumat 23 Oktober 2015 sekitar 4.30 waktu Indonesia Barat, pihak kepolisian pun berhasil mengamankan Eko dan Marni. Saat diamankan, keduanya sedang berada di rumahnya yang berlokasi di Kampung Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Polisi saat itu berhasil mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya sebuah sajam yang digunakan untuk membunuh Dadang, satu buah jaket, satu celana jeans, satu topi coklat, dan 4 ponsel. Eko dan istrinya pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Saat diinterogasi, Eko pun mengakui perbuatannya dengan sejujur-jujurnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ia mengaku melakukan hal tersebut karena sakit hati lantaran Dadang telah mengambil kesucian istrinya. Eko juga menjelaskan istrinya tidak ikut dalam pembunuhan itu. Istrinya hanya bertugas memancing Dadang saja agar mau diajak ketemuan ke lokasi yang diarahkan. Nah, ketika polisi menanyai mengapa benda pusaka milik Dadang kok dilepas, Eko pun menjawab, ia sengaja melepas benda itu untuk digoreng dan dimakan
karena baginya itu adalah penghilang obat rasa sakit hati katanya, geng. Aduh, Pak Eko. Nah, atas perbuatan tersebut, sang suami dijerat dengan pasal 340 KUHP. Sementara sang istri, selain dikenai dengan pasal pembunuhan seseorang secara berencana, ia juga dikenai dengan pasal 55 KUHP tentang turut serta dalam peristiwa tersebut. Nah, menurut kalian apa pelajaran yang kita dapat dari kasus ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya, gengs. Dan jangan lupa bantu subscribe dan like video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.